Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Irsyad dengan NIM 1020423000068 dari kelas SIKJ 2305. Di sini saya akan mengerjakan praktikum modul 0 dari mata kuliah PPB, yaitu membuat bisnis proses diagram. Untuk membuat bisnis proses diagram, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat project baru. Di sini, cara membuat project baru yaitu dengan mengklik New pada tab Project. Di sini kita akan menamakan project-nya dengan praktikum modul kosong. Jika sudah dinamakan, kita klik Create Blank Project. Jika kita ingin melakukan save atau menyimpan file, di sini kita akan klik Save pada tab Project, lalu pilih folder yang dituju, kemudian klik Save. Di sini kita akan mengklik diagram navigator, lalu kita cari bisnis modeling, kita klik. Kemudian pada bisnis proses diagram, klik kanan, lalu kita klik New Business Process Diagram. Di sini untuk menambahkan pool dan lane, kita bisa lihat di tab bagian kiri ada tab bernama lane. Kita drag aja ke kanvas yang kosong ini. Untuk nama poolnya, yaitu perpustakaan Tellyu. Dan nama lane yang pertama yaitu petugas entry data. Untuk menambahkan line baru, kita cukup klik kanan pada line yang sudah ada, kemudian kita klik Insert Line After. Kita namakan line yang baru dengan nama petugas sampul buku. Untuk membesarkan line, kita cukup arahkan kursor kita pada tepi line, kemudian kita bisa sesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Untuk memulai membuat proses diagram ini, kita akan menggunakan start event. Kita drag start event pada tab kiri, kemudian kita bawa ke line yang sudah ada di bagian petugas entry data. Kita namakan start event ini dengan buku baru diterima. Kemudian kita akan menambahkan tes. Kita namakan tes ini dengan memasukkan data buku. Untuk menghubungkan antara event dengan tes yang baru kita buat, kita gunakan sequence flow. Pertama kita klik pada event, kemudian kita arahkan kepada task yang baru saja kita buat. Kemudian di sini kita akan membuat data objek. Kita namakan data objek ini dengan buku baru. Kemudian kita sambungkan data objek ini dengan tes memasukkan data buku menggunakan data association. Pada tab association, arahkan kursor pada panah ke bawah berwarna hitam, kemudian pilih data association. Kita klik buku baru,
menuju memasukkan data buku. Setelah itu kita akan membuat data stores dengan nama database buku perpustakaan. Kita hubungkan tas memasukkan data buku dengan database buku perpustakaan menggunakan data association. Setelah itu, kita akan membuat tas baru bernama mencetak label buku. Kita hubungkan tas memasukkan data buku dengan mencetak label buku menggunakan sequence flow. Setelah itu, kita akan membuat tas baru pada line petugas sampul buku. Kita namakan tas ini dengan nama menempelkan label buku. Kemudian kita hubungkan antara tes mencetak label buku pada line petugas entry data dengan tes menempelkan label buku pada line petugas sampul buku menggunakan sequence flow. Setelah itu kita akan menambahkan gateway dengan tipe parallel fork. Kita hubungkan gateway dengan tes menempelkan label buku menggunakan sequence flow. Kemudian di sini kita akan membuat dua tas. Tas yang pertama yaitu menyampul buku. Dan tas yang kedua memberi cap pada buku. Kemudian kita hubungkan kedua tas ini menggunakan sequence flow pada gateway yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan menambahkan gateway parallel fork yang lain, yang baru. Kemudian kita hubungkan gateway ini dengan dua tas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini kita akan membuat tas baru dengan nama meletakkan buku di rak. Kita hubungkan tas baru ini dengan gateway sebelumnya.
Lalu untuk step terakhir, kita akan menambahkan event end, yaitu untuk menyelesaikan siklus bisnis proses diagram ini. Kita hubungkan end event dengan task sebelumnya. Kemudian kita namakan event ini dengan buku siap dipinjam. Untuk step berikutnya yaitu kita bisa menyesuaikan font yang digunakan pada setiap notasi BPMN ini. Yang pertama kita akan mengubah format font pada activity, task, dan juga yang lainnya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita klik kanan pada notasi task. Kemudian kita pilih Styles and Formatting. Kita klik Formats. Pada bagian ini kita klik tab Foreground. Di sini kita bisa menyesuaikan font yang kita mau. Di sini saya akan menggunakan font Dubai Light dengan font size 16. Lalu kita klik Set as Default. Kita klik Set as Default for all shapes. Kemudian kita apply ke keseluruhan project. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita akan mengubah font dan juga font size untuk data object dan juga data stores. Sama seperti tahap sebelumnya, kita klik kanan pada data object. Kemudian kita pilih Styles and Formatting. Kita klik Formats. Kemudian kita pilih tab Foreground. Untuk data object, saya akan menggunakan font name Forte dengan size 12. Kemudian kita set as default. Kita set as default for data object. Kemudian kita apply to whole project. Jika sudah, klik OK. Kita lakukan hal yang sama pada database store. Kita klik kanan. Kita pilih Styles and Formatting. Kemudian kita klik Formats. Kita klik tab Foreground. Kemudian kita tentukan font yang ingin kita pilih. Kemudian font size yang kita mau. Setelah itu kita klik Set as Default. Kemudian kita klik Set as Default for Data Store. Dan Apply to Whole Project. Di sini bisa kita lihat bahwa font dari setiap shape itu sudah diatur sesuai dengan yang kita mau. Kemudian, jika kita ingin mengekspor pada tipe file JPG atau JPEG, kita cukup klik Export pada tab Project. Kemudian kita pilih Active Diagram as Image. Di sini kita tentukan di mana kita akan menyimpan file yang kita ekspor ini. Di sini kita pilih tipe filenya sebagai JPG files dengan maksimum quality yaitu 100%. Kemudian kita klik Save. Kita lakukan ekspor lagi, namun kali ini dengan tipe file PNG. Kita pilih DPI yang paling tertinggi yaitu 300, kemudian kita klik Save, kemudian kita klik Finish. Untuk melihat hasil ekspor, kita bisa melihat folder yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini sudah kelihatan ya hasilnya. Yang pertama yaitu JPG dan yang kedua yaitu PNG. Di sini saya akan tampilkan hasilnya. Berikut merupakan bisnis proses diagram dalam bentuk JPG. Kemudian
Berikut ini adalah business process diagram dalam bentuk PNG. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.